Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 7 bayar aku untuk peti mati ini. Kerumunan orang berkumpul di luar rumah wali kota, berdiri di depan pintu depan rumah itu. Jiang Zhenhai dan Jiang Chen melihat parade panjang berbaris ke arah mereka, senyum kejam muncul di wajah mereka sebagai tanggapan. Ayah, lihat ini, ayah. Dengan mengadakan parade panjang untuk pernikahan sederhana, Mu Rongzhan tidak hanya ingin menjadikan kita bahan tertawaan, dia juga ingin menekan kita. Kata Jiang Chen. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi bahan tertawaan nanti. Jawab Jiang Zhenhai. Haha, saudara Jiang, aku datang untuk menjemput pengantin pria. Apakah dia sudah mempersiapkan diri? Mu Rongzhan berkata dengan suara nyaring, berteriak lebih keras lagi ketika dia menyebutkan, jemput pengantin laki-laki. Tentu saja, anakku sudah siap. CNR, panggil kakak laki-lakimu. Jiang Zhenhai menjawab sambil tersenyum. Tolong tunggu sebentar Paman Murong, aku akan menyuruh adikku datang ke sini sekarang. Menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit ke arah Mu Rongzhan, Jiang Chen berbalik dan pergi. Mu Rongzhan, mengenakan jubah merah, tampak bahagia. Sedangkan Murong Xiaorou, mengenakan mahkota burung phoenix dan syal merah di atas jubahnya, memiliki ekspresi malu di wajahnya. Seseorang akan berhenti makan selama 3 hari setelah melihat wajahnya. Kebanyakan orang tidak akan pernah berani melihat wajahnya lagi. Nyonya, Anda pasti diutus oleh Tuhan untuk menyiksa seseorang. Sulit membayangkan bagaimana seorang pria bisa menjalani hidupnya setelah menikah dengan Murong Xiaorou. Menyingkir. Beberapa saat kemudian, teriakan nyaring terdengar dari rumah wali kota saat Jiang Chen berjalan ke pintu depan dengan peti mati hitam besar digendong di bahunya. Bang! Jiang Chen hanya melemparkan peti mati itu ke depan pintu seolah-olah tidak ada yang istimewa, yang menimbulkan suara yang sangat besar. Bagian depan peti mati itu menghadap ke parade, dan sebuah kata besar terlihat jelas di atasnya. Almarhum. Kerumunan semua melihat peti mati yang seharusnya tidak ada di sana, dan tiba-tiba mereka semua terdiam. Apa yang mereka lakukan? Membawa peti mati saat upacara pernikahan. Ini sangat tidak menyenangkan. Apa yang dipikirkan wali kota? Ekspresi Mu Rongzhan langsung berubah. Dia memandang Jiang Zhenhai dan bertanya dengan keras, Saudara Jiang, apa artinya ini? Maafkan aku. Kakakku meninggal kemarin karena sakit, oleh karena itu Nona Murong hanya bisa menikahi jenazah kakakku. Untuk memastikan dia layak, aku meminta seseorang untuk membuatkan peti mati ini untuknya. Oh, dan tentu saja dia mengenakan jas pengantin pria di sana. Jiang Chen berkata dengan lantang, memastikan semua orang mendengarnya dengan jelas. Apa? Kerumunan segera meledak dengan suara berisik. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Keluarga Murong datang untuk menjemput pengantin pria, namun mereka malah disambut dengan mayat. Tidak masalah apakah Jiang Rulong benar-benar mati atau hidup, karena ini jelas merupakan tindakan yang merusak reputasi mereka dengan cara yang kejam. Terutama ketika keluarga Murong datang dalam parade besar-besaran, satu peti mati saja akan membuat reputasi mereka hancur. Jiang Zhenhai, kamu membawa leluconmu terlalu jauh. Mu Rongzhan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Paman Murong berasal dari keluarga Murong. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami bercanda? Kamu datang ke sini untuk menjemput pengantin laki-laki, tapi kamu tidak pernah menyebutkan apapun tentang dia hidup atau mati. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, orang-orang di sekitarnya merasa seperti darah mengalir keluar dari mulut mereka. Penjelasan macam apa ini? Jiang Zhenhai, kamu dan putramu, jangan coba-coba membodohiku. Jiang Rulong adalah Master Qijing tingkat 9. Dia masih hidup dan bersemangat kemarin, tidak mungkin dia mati gitu cepat. Mu Rongzhan berkata dengan dingin. Mayat di dalam peti mati adalah Jiang Rulong, dan jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat membukanya dan memeriksanya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah salah satu anggota keluargamu. Berbicara dengan acuh tak acuh, Jiang Chen mempertahankan nada ramahnya sementara Jiang Zhenhai hanya berdiri di sisinya diam dan membiarkan putranya menangani semuanya. Jiang Zhenhai sangat puas dengan penampilan putranya. Menghadapi orang seperti Mu Rongzhan dan masih bisa berbicara dengan normal, bahkan berdebat dengannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kita harus tahu bahwa Mu Rongzhan dan Jiang Zhenhai berada di level yang sama, puncak alam Qihai. Sial, kami datang ke sini untuk menjemput pengantin pria, tapi wali kota memberi kami peti mati. Ini merupakan penghinaan bagi kami.
Seorang pemuda dari keluarga Murong mengumpat dengan keras. Haha, baiklah kata temanku. Omong-omong, keluargamu lah yang pertama-tama menghina keluarga kami. Perhatikan baik-baik semuanya. Lihatlah wajah Murong Xiaorou ini. Beginikah caramu menunjukkan ketulusanmu kepada keluarga kami? Aku ingin bertanya kepada semua pria di sini. Apakah aku akan memberikan gadis jelek ini kepadamu, dan menyuruhmu menikahinya, semuanya gratis? Apakah ada di antara kalian yang merasa terhina? Mereka yang bersedia menikahinya, majulah sekarang. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengungkap semuanya di siang hari bolong, dia tidak perlu bermurah hati terhadap musuh. Wajah setiap pria di tempat kejadian berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Sial, aku lebih memilih bunuh diri daripada menikahi gadis jelek ini. Keluarga Murong adalah keluarga besar, tapi mereka menjodohkan gadis jelek seperti itu untuk dinikahi. Keluarga wali kota. Hal ini jelas merupakan penghinaan bagi keluarga wali kota. Lagi pula, aku sangat ragu apakah gadis jelek ini benar-benar putrimu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum kejam. Bagus sekali, lidahmu tajam. Orang-orang memberitahuku bahwa Jiang Chen hanyalah orang bodoh yang tidak berguna di kota Langit Wangi. Tapi aku tidak pernah tahu kamu memiliki pikiran yang gitu dalam dan halus. Jiang Zhenhai, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Mulai sekarang, keluargaku dan keluargamu adalah musuh. Murongzan mendidih karena marah, saat dia mulai memandang Jiang Chen dengan cara berbeda. Murongzan adalah pria yang cerdas, jadi dia tahu sekarang, bahwa Jiang Chen menyarankan agar Jiang Rulong menikah dengan keluarga mereka, dan semua yang terjadi hari ini adalah semua direncanakan oleh Jiang Chen. Mereka telah menghina keluarga Murong dengan cara yang paling kejam. Di usia yang gitu muda, Jiang Chen telah mencapai semua ini. Murongzan mau tidak mau diam-diam mengagumi Jiang Chen sedikit di dalam hatinya. Bagus, aku tidak peduli kita bermusuhan atau tidak, tapi Tuan Murong, tolong bawa serta adikku. Dan jangan lupa membayarku harga peti mati ini. Aku sendiri yang membayarnya, dan ternyata cukup mahal. Jiang Chen berkata dengan keras. Beberapa pria yang sedang menunggang kudanya hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Anak ini benar-benar terlalu tercela. Semua anggota keluarga Jiang tercengang dengan penampilan tuan muda mereka. Rasanya seperti dia adalah orang asing bagi mereka. Orang bodoh tak berguna yang pernah mereka kenal tidak akan pernah punya nyali untuk marah pada Murongzan. Dan mengapa tuan muda tertua tiba-tiba meninggal? Apakah karena dia tidak ingin menikah dengan Nona Murong? Tapi, semua ini tidak penting lagi. Faktanya, tuan muda adalah satu-satunya orang yang dipedulikan wali kota. Terlalu tak tahu malu. Terlalu hina. Terlalu berbakat. Tuan muda keluarga Jiang telah membuat reputasi keluarga Murong sia-sia. Parade keluarga Murong yang dulunya panjang kini menjadi bahan tertawaan kota Langit Wangi. Bagus, sangat bagus, Jiang Zhenhai, kamu dan putramu tunggu saja. Tidak akan lama lagi keluargamu tidak bisa tinggal di kota ini. Ayo pergi. Murongzan sangat marah saat ini. Dia adalah orang yang bijaksana, tapi hari ini seorang pemuda telah mempermalukannya di depan umum. Ini bukan hanya tentang reputasinya, tapi dia juga dihina di siang hari bolong. Menendang kudanya, dia bergegas pergi. Murongzan tidak ingin tinggal di sini lagi, dan dia terlalu malu untuk tetap bersama pawai. Jiang Chen, pahlawan sejati tidak akan pernah menggunakan metode tercela seperti itu. Jika kamu berani bertarung sendirian, aku, Murong Ying, akan mengalahkanmu sampai ayahmu tidak bisa mengenalimu lagi. Seorang pemuda berkata sambil turun dari kudanya, sambil mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen. Murong Ying adalah seorang pemuda berbakat dari keluarga Murong, dan meskipun Murongzan baru saja pergi, dia tidak ingin membiarkan mereka pergi. Mereka tidak akan rugi apapun sekarang, jadi jika dia bisa melawan Jiang Chen dan menang, mereka setidaknya akan mendapatkan kehormatan kembali dengan menunjukkan kepada mereka bahwa orang jenius di keluarga Murong jauh lebih baik daripada orang bodoh di keluarga Jiang ini. Itu benar, Jiang Chen. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Teriak pemuda lain dari keluarga Murong dengan cibiran di wajahnya. Jiang Chen adalah orang bodoh yang tidak berguna, dan semua orang mengetahui fakta ini. Meskipun dia membuat keluarga Murong dipermalukan di depan umum dengan metode tercelanya, mereka yakin bahwa siapapun dari keluarga Murong dapat dengan mudah mengalahkannya. Kamu ingin melawanku? Aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu, tapi aku tidak akan bertarung sia-sia. Kita perlu memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan.
Senyum kecil muncul di wajah Jiang Chen. Bahkan Jiang Zhenhai, yang berdiri di sampingnya, mulai tertawa. Tidak ada yang tahu tentang keterampilan nyata Jiang Chen lebih baik dari dirinya sendiri. Master Qi Jing tingkat 9 seperti Jiang Rulong bukanlah tandingan Jiang Chen, dan Mu Rongying ini hanya berada di level 8 Qi Jing. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Baiklah, kamu ingin bertaruh apa? Mu Rongying sangat senang mengetahui bahwa Jiang Chen bersedia menerima tantangan itu. Kami akan bertaruh dengan peti mati ini. Jika saya kalah, maka saya akan menggantung peti mati ini di pintu depan rumah wali kota selama 3 hari. Jika Anda kalah, maka saya ingin Anda membawa peti mati ini kembali dengan sedan kursi yang Anda bawa ke sini. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka kalian semua dari keluarga Murong adalah bajingan. Jiang Chen sengaja berbicara keras. Jiang Zhenhai mengacungkan jempol secara diam-diam. Jiang Chen benar-benar kejam dengan melakukan ini. Ada gitu banyak orang di sini sehingga Mu Rongying tidak bisa menolak untuk memenuhi taruhannya. Jika mereka benar-benar membawa namun, jika peti mati itu dikembalikan dengan kursi sedan, maka mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota. Di sisi lain, jika mereka menolak melakukannya, maka mereka akan mengaku sebagai bajingan. Tidak peduli hasilnya, mereka hanya akan menjadi bajingan. Dihina lebih lanjut. Jiang Zhenhai tidak berpikir bahwa Jiang Chen telah melakukan hal buruk. Karena kedua keluarga adalah musuh, mereka tidak perlu bermurah hati. Baiklah, itu kesepakatan. Mu Rongying menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak mendengarkan dengan jelas tentang apa taruhannya. Dalam pikirannya, melawan Jiang Chen seperti menginjak seekor semut jadi tidak peduli apa taruhannya. Saudara Ying, taruhannya sepertinya terlalu besar, bukankah kita harus mempertimbangkannya kembali? Seorang pemuda maju ke depan dan berbisik kepada Mu Rongying. Jangan khawatir, orang bodoh ini baru berada di alam Qi Jing tingkat 1, melawannya seperti memukuli anjing mati. Tunggu saja dan saksikan bagaimana dia akan menggantung peti mati di depan rumah wali kota. Mu Rongying bahkan tidak menganggap Jiang Chen sebagai lawan yang serius. Melihat peristiwa ini terjadi, kerumunan mulai menjadi ribut lagi. Mereka berpikir bahwa setelah Mu Rongzhan pergi, segalanya akan tenang. Tapi sekarang, para pemuda dari kedua keluarga mulai bertengkar, dan taruhan mereka adalah reputasi keluarga mereka. Kedua belah pihak tampak percaya diri, tapi orang-orang menaruh perhatian paling besar pada Jiang Chen, bertanya-tanya bagaimana orang bodoh yang tidak berguna ini akan bertarung melawan Mu Rongying yang merupakan Master Qi Jing tingkat 8.